Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di video kali ini ada motor Scoopy injeksi ya teman-teman. Motor ini punya penyakit tarikan awal bergetar dan juga penyakitnya itu berdecit ya ketika tarikan awal. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini nih. Pertama-tama kita buka dua baut bodi bawah ya teman-teman, dekat sandar samping dan juga dekat footstep, tarik ke belakang lalu congkel ke samping. Nah, langsung lepas ya teman-teman. Dilanjutkan pembukaan baut-baut CVT menggunakan kunci T8. Ini aku pakai kunci impact ya, biar cepat ya teman-teman. Lanjut kita bongkar puli belakang menggunakan kunci shock 19. Lalu kita tarik puli belakangnya seperti ini. Dan dilanjutkan buka mur puli depan pakai kunci shock 22, tinggal dilepas fan belnya ya teman-teman. Ini fan belnya masih bagus, kondisinya masih bagus banget ya, belum ada tanda retak-retak ya teman-teman. Lalu kita tarik untuk rumah roller, kita goyang-goyang seperti ini. Kalau nggak ada suara berarti biasanya rollernya masih bagus. Lanjut kita pengecekan di bagian rumah roller sama bushing ya. Ini udah ada oblak sedikit tapi ini masih toleransi ya teman-teman, ini masih bisa dipakai. Dan juga untuk rollernya, rumah rollernya itu masih bagus. Kita cek tutup rumah roller ya, ke kanan ke kiri goyang apa enggak, ada spasi apa enggak. Nah, ini ada spasi sedikit, nanti bisa kita ganjal pakai seng. Nah, untuk fan belnya kurang lebih seperti ini, masih bagus, tidak ada tanda retak-retak. Dan untuk loncengnya ini ada kotoran ya teman-teman, sisa debu dari gesekan kampas ganda dan juga lonceng. Nah, perhatikan area-area dinding-dinding sini. Dinding-dinding untuk loncengnya ini sudah ada kayak baretan-baretan, goresan-goresan halus ya teman-teman. Coba kalian perhatikan. Ini kalau kita elus-elus pakai jari ini sangat terasa. Dan di sini ada bagian-bagian yang tidak sempurna ya, ada yang kinclong, ada yang enggak. Nah, ini nanti bisa kita haluskan pakai amplas, tapi ini kayaknya lumayan menyita waktu untuk pengamplasan karena goresannya agak sedikit dalam ya teman-teman. Dan untuk rollernya coba kita cek dulu, area rollernya ini belum ada tanda-tanda aus ya, dalam artian ya masih bagus lah, masih bisa dipakai seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita cek di bagian puli belakang, kita cek kampasnya napak sekitar 80% ya, terlihat di area yang kinclong itu teman-teman. Kalau untuk yang atas ini itu dia nggak napak, tapi minimal ini udah napak sekitar 80%. Nah, untuk napak keseluruhan nanti bisa teman-teman amplas ya teman-teman. Kita cek lagi seperti ini. Lalu kita lepas untuk mur puli ukuran shock 3941 ya teman-teman. Dilanjutkan kita tekan pakai kaki, lalu kita lepas murnya dan kita cek satu persatu. Di sini untuk pir puli belakangnya masih bagus. Lanjut kita cek di bagian area pulinya. Di sini kering ya, di area seal, di area pangkalnya juga kering. Dan di bagian sini ada pengganjalan pakai daleman bekas speedometer ya teman-teman. Di balik sini juga kering, berarti untuk seal pulinya ini masih bagus. Kita cek di bagian stempet, stempetnya udah pada lumer ya teman-teman, nanti bisa diganti. Lanjut kita bersihkan untuk stempet yang sudah lumer ya teman-teman. Coba kalian perhatikan ya, kayak gini disolet-solet, dioles-oles ya, kita bersihkan pokoknya lah. Caranya seperti apa ya, pokoknya kita bersihkan semuanya. Lalu kita keluarkan atau kita lepas 3 pelor beserta bushing ya. Jadi ada 3 pelor, terus di situ juga ada bushingnya juga. Kita tarik pakai tang, kita taruh di wadah biar enggak hilang nantinya. Tinggal kita tarik saja daun pulinya dan ini bisa lepas. Nah, kondisinya seperti ini, di pangkalnya kering, bisa dipastikan sealnya masih bagus. Nah, area sini
bisa teman-teman lihat kering ya. Lanjut kita pembongkaran di bagian kampas ganda. Kita lepas dulu untuk penguncinya seperti ini pakai obeng minus yang kecil. Di sini ada 3 pengunci ya teman-teman. Tinggal kalian masukkan saja, tinggal dicongkel. Nah, itu nanti penguncinya bisa lepas. Untuk penguncinya itu nanti bisa kalian letakkan di tempat yang aman agar tidak hilang. Lanjut kita lepas di bagian tutupnya ya teman-teman. Kita congkel-congkel kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri ya. Nah, ini udah terlepas. Dan dilanjutkan untuk pelepasan per kampas ganda ya. Aku pakai tang seperti ini, tang cucuk ya teman. Tang cucuk seperti ini. Terus kita goyang-goyangkan. Untuk kampas gandanya kita cek apakah kampas gandanya seret atau enggak oblak, dan ternyata ini kampas gandanya masih bagus ya teman-teman. Oke, lanjut kita untuk pembersihan di area panbel ya. Panbelnya kita cuci pakai air sabun, jangan dicuci pakai bensin ya teman-teman. Nah, kalau sabun ini nantinya dia bakalan kesat dan bersih ya. Digosok-gosok seperti ini, mau pakai sabun apapun juga boleh ya. Yang terpenting bukan sabun buat sudahlah. Lanjut pembersihan di area kampas ganda. Ini kampas gandanya juga kita bersihkan pakai air sabun. Pembersihan air sabun ini berguna untuk menghilangkan bekas-bekas stempet-stempet minyak-minyak, kotoran-kotoran yang menempel di area kampas ganda, terutama di bagian daging kampasnya ya teman-teman. Nah, pembersihan pakai sabun ini sangat efektif ya. Jangan kalian cuci pakai bensin. Kalau cuci pakai bensin nantinya daging kampas gandanya malah justru dia tambah keras. Jadi alangkah baiknya pencucian pakai air sabun ya teman-teman. Nah, kampas ganda ada 3 biji, kalian cuci saja karena ini hanya tutorial, jadi hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Pokoknya kalian cuci saja sampai bersih. Dan dilanjutkan pencucian di area rumah atau tatakan kampas ganda. Kita lepas dulu untuk silnya. Di sini ada 3 biji ya. Ini jangan sampai kena bensin, nanti dia bakalan melar ya teman-teman. Nah, kita cuci saja pakai bensin, pakai kuas seperti ini, dioles-oles sampai benar-benar bersih. Dan perhatikan ya, jangan sampai ada sisa-sisa minyak atau setempet yang tertinggal di dalam situ ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kalau sudah kita oles-oles pakai bensin, tinggal kita semprot-semprot pakai angin kompresor sampai bersih. Nah, kalau misalkan masih ada sedikit-sedikit minyak, bisa kita pakai lap-lap ya teman-teman. Nah, lanjut kita bersihkan di area kipas pulinya. Nah, kipas puli ini juga faktor yang terpenting juga ya teman-teman. Biasanya banyak debu-debu yang menempel di area sirip-sirip kipas pulinya. Nah, ini harus kita bersihkan juga. Lalu kita semprot-semprot seperti ini. Kalau misalkan belum kering, bisa keringkan pakai lap-lap ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kita pembersihan di area per kampas ganda ya teman-teman. Per kampas gandanya kita bersihkan pakai bensin, kita semprot-semprot juga. Lalu kita bersihkan untuk 3 pelor beserta busingnya ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 biji, kalian bersihkan saja pakai bensin, lalu disemprot-semprot biar kering. Lanjut kita pembersihan di area tutup puli ya teman-teman. Kita bersihkan pakai kuas, pakai bensin sampai benar-benar bersih ya. Perhatikan jangan sampai ada sisa-sisa minyak atau stempet yang tertinggal. Dan dilanjutkan teman-teman bisa semprot-semprot sampai benar-benar bersih. Kalau belum bersih bisa pakai lap-lap-lap ya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan juga di area daun puli belakang atau puli yang betina ya. Kita bersihkan stempet-stempet bekasnya yang berada di dalam itu sangat banyak sekali, karena lumeran-lumeran stempet yang tadi dari awal kita lihat itu di dalam situ banyak sekali ya. Kita bersihkan pakai kuas sikat gigi yang sudah tidak dipakai ya. Bersihkan semuanya, pokoknya teman-teman harus bersih di area sini, karena nanti kita akan mengganti dengan stempet yang baru ya teman-teman. Perhatikan caranya seperti ini.
tinggal disemprot-semprot pakai kompresor sampai benar-benar bersih. Kalau nantinya di situ belum kering, bisa kita keringkan pakai lap. Karena di area sini stempetnya banyak sekali, jadi kita bilas dengan bensin yang masih bersih ya teman-teman. Nah, lalu kita semprot-semprot seperti ini sampai benar-benar bersih. Kalau belum bersih, belum kering, teman-teman bisa keringkan pakai lap yang bersih juga. Jangan lap yang sudah kotor, nantinya ya tambah kotor lagi seperti itu. Oke teman-teman, lalu dilanjutkan untuk pembersihan di area loncengnya ya. Kita bersihkan pokoknya di sela-sela, di bagian-bagiannya itu harus bersih dari stempet, minyak ataupun kotoran, karena ini faktor yang penting ya teman-teman. Kalau kotor nantinya bisa selip lagi kampas gandanya. Nah, ini kita semprot pakai kompresor angin, lalu kita lap-lap biar bersih sekali. Pokoknya teman-teman bersihkan semuanya ya, di area sini harus bersih pokoknya, karena di sini adalah area-area CVT yang model kering. Jadi pasti banyak debu yang nempel-nempel di area part-part CVT-nya. Lalu kita bersihkan di tutup rumah roller ya. Coba kalian perhatikan, di sini juga harus bersih, karena kalau masih ada sisa-sisa kotoran stempet minyak, nanti rollernya cepat peang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita pembersihan di area rumah roller ya. Kita oles-oles pakai bensin, kita kuas-kuas ya. Pokoknya di area sini itu juga harus bersih. Nah, di area sini sangat penting sekali, karena kalau rumah rollernya kotor, rumah rollernya masih ada sisa-sisa stempet, nanti rollernya cepat aus, karena si roller itu dia tidak bisa bergerak menggelinding, melainkan si rollernya nanti bisa selip. Nah, tinggal kita gunakan karbu cleaner, atau terserah teman-teman mau pakai karbu cleaner atau cairan widi atau cairan apapun terserah. Intinya pokoknya di sini kita harus membersihkan di bagian-bagiannya ya teman-teman. Lalu kita siram pakai bensin yang bersih, tinggal kita semprot-semprot seperti ini. Jangan sampai ada noda-noda yang tertinggal di dalamnya ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus membersihkan semuanya di area-area sini biar pelanggan kita puas dengan kinerja kita ya teman-teman. Dan dilanjutkan untuk pembersihan di area bushing rumah roller. Caranya seperti biasa, tinggal kita bersihkan pakai bensin, pakai kuas, diusap-usap, semprot-semprot ya. Pokoknya kalian bersihkan semuanya di area-area sini ya teman-teman. Nah, ini kita bersihkan untuk mur puli belakang, dan ini kita bersihkan juga untuk puli belakang yang jantan ya. Kalau tadi yang betina, kalau yang jantan ini ada antenanya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Bersihkan saja semuanya di sela-sela pangkal, semuanya pokoknya bersihkan semuanya teman-teman ya. Jangan sampai ada noda-noda yang tertinggal. Nah, seperti ini kita oles-oles. Setelah rata kelihatan bersih, siram pakai bensin yang masih baru atau belum tercampur dengan stempet-stempet bekas, jadinya bisa bersih maksimal dan penonton pun puas, pelanggan pun puas seperti itu. Tinggal disemprot-semprot pakai kompresor angin sampai bersih. Kalau misalkan belum bersih, nanti bisa kita lap-lap pakai kain yang baru. Dan kita bersihkan juga untuk rollernya. Rollernya ini ada 6 biji ya teman-teman, bisa bersihkan seperti itu. Pokoknya harus bersih. Kita semprot pakai karbu cleaner. Lalu kita bersihkan pakai bensin yang masih baru ya, belum tercampur dengan stempet bekas. Nah, lanjut kita semprot-semprot seperti ini. Pokoknya bersihkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Dan sekarang tinggal waktu merakit untuk puli belakang. Kita sediakan stempet original. Aku pakai stempet yang punyanya Suzuki ya, yang murah-murah saja tapi kualitasnya oke lah. Kita oles-oles stempet di bagian dudukan kampas gandanya seperti ini. Jangan terlalu banyak, yang penting kelihatan basah saja ya teman-teman. Lalu kita pasang 3 kampas gandanya seperti ini. Kita cek-cek, kita goyang-goyang apakah seret.
Nah, ternyata ini sudah sangat enteng sekali pergerakannya. Coba kalian perhatikan ya, di sini ada 3 biji kampas ganda, lalu kita pasang karet atau sil bantalan kampas gandanya. Di sini ada 3 biji ya. Jangan sampai terlewatkan, ini harus dipasang. Nanti kalau tidak dipasang ada suara bunyi tuk tuk kalau kita naikkan atau kita turunkan gas seperti itu. Oke, jika semua sudah terpasang, lanjut kita pasang untuk per kampas ganda. Yang panjang berada di bagian kiri, yang pendek berada di bagian kanan untuk pernya ya teman-teman. Oke, kita gunakan tang cucuk seperti ini ya untuk mempermudah, daripada kita tarik-tarik pakai kekuatan penuh ya kan, pakai tangan. Nah, mending kita pakai tang seperti ini lebih simpel dan juga lebih gampang. Oke, 2 pir kampas ganda udah terpasang, kita pasang untuk pir kampas ganda yang ketiga, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita pasang untuk tutup kampas gandanya. Seperti ini, kita pas-paskan dulu, kita tekan-tekan ya. Lalu kita pasang untuk penguncinya seperti ini. Penguncinya sangat kecil sekali, berbentuk kayak huruf C. Kita pasang lalu kita tekan pakai tang jepit sampai bunyi klik ya teman-teman. Pasang lagi untuk pengunci yang kedua seperti ini, pemasangannya sama, tinggal kita dorong pakai tang jepit. Dan untuk pengunci yang ketiga ini kita pasang juga, jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Kalau nanti tidak dipasang nanti bisa bunyi itik-itik-itik-itik, biasanya seperti itu. Lanjut kita pasang untuk puli belakang ya teman-teman. Kita ambil stempet, kita ambil untuk daun puli yang betina. Nah, di sini kita kasih stempet yang lumayan cukup banyak di area dalam situ, karena biasanya ketika daun puli ini dilepas, di situ pasti banyak stempet yang tersisa ya teman-teman. Kalau stempetnya udah lumer ya biasanya di situ banyak sekali. Nah, ini karena tadi sudah kita bersihkan, jadi kita kasih stempet yang baru ya. Usahakan teman-teman pakai stempet yang high temperatur ya. Tujuannya agar nanti tidak cepat lumer ya. Jadi kita pakai stempet khusus di area sini. Kalau pakai yang stempet biasa itu cepat lumer dan nantinya bakalan keluar, nanti nyiprat-nyiprat ke bagian-bagian yang lain ya, kalau misalkan silnya udah tidak bagus lagi. Nah, di sini bisa kita langsung pasangkan seperti ini untuk daun puli yang betina ya. Kita pasangkan seperti ini, tinggal kita masukkan saja, lalu kita cari lubang yang agak besar. Nah, ini lubang untuk dudukan 3 pelor yang tadi sudah kita lepas ya. Sisa-sisa dari stempetnya yang tidak terpakai bisa kita masukkan ke dalam jalur pelor. Nah, ini ada 3 pelor beserta busing atau ring yang tebal seperti ini. Tinggal kita pasangkan, ada 3 biji, lalu kita masukkan ke dalam lubang di situ ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, tinggal dipasangkan saja. Oke, kita geser-geser dikit, goyang-goyang agar bisa masuk. Untuk pelor yang pertama tadi sudah masuk ya teman-teman. Dilanjutkan kita pasang untuk pelor yang kedua. Caranya sama, tinggal kita masukkan ke dalam lubang. Nah, ini kayaknya sih miring, bisa kita goyang-goyangkan untuk daun pulinya. Lalu kita tekan, setelah sudah masuk, lalu kita pasang untuk pelor yang ketiga. Dan selanjutnya adalah kita harus kasih stempet lagi di area jalur pelornya. Kita kasih stempet yang penuh ya teman-teman. Caranya seperti ini, tinggal kita ratakan pakai ibu jari. Jadi di sini kita kasih stempet itu bertujuan agar daun puli dan juga puli laki-lakinya beserta jalur-jalurnya itu dia tidak aus karena gesekan ya teman-teman. Dan sekarang tinggal kita tutup untuk tag atau tutup puli ya seperti ini. Dan tinggal kita bersihkan sisa-sisa stempet yang berada di pinggiran-pinggiran itu ya. Pokoknya harus bersih totalitas, harus bersih, harus kering semuanya ya teman-teman. Lalu kita sediakan stempet lagi ya.
kita oleskan di bagian lahar bambu ya, atau lahar pulinya yang bagian belakang sini secukupnya saja. Lalu kita rakit untuk puli belakang ya. Ini kita pasang dulu dalaman spidol yang bekasnya tadi, dan juga ini per dengan tatakan pernya menghadap ke atas ya teman-teman. Lalu kita dorong pakai kaki, dorong dan tahan seperti ini, pakai kaki dan tangan. Nah, selanjutnya kita pasang untuk mur pulinya ya. Kita putar-putar ke kanan ya. Kalau udah pas, nanti tinggal kita kencangkan pakai kunci shock 3941, pakai impact ya teman-teman. Impactnya pakai yang mode 1 saja sudah cukup. Dilanjut kita ganjal slider piece ya. Ini kita ganjal pakai seng. Teman-teman bisa gunting secukupnya saja sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kerenggangan slider piece-nya ya. Kalau sudah tinggal dipasangkan seperti itu, kita potong untuk sengnya, lalu kita tekan-tekan, pukul-pukul pelan pakai gunting. Dan untuk sisa seng-seng yang masih panjang itu tinggal kita gunting dan rapikan ya. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk slider piece yang kedua dan yang ketiga, ini cara pemasangannya sama seperti yang awal ya teman-teman. Nah, lanjut untuk videonya saya skip dulu karena teman-teman udah paham ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Setelah dirasa ketiganya sudah terpasang dengan sempurna, kita pasangkan di rumah roller, kita cek-cek apakah masih koclak apa enggak ya. Nah, dan ini tidak koclak ya teman-teman. Lanjut kita kasih lem Alteco secukupnya saja. Ini bertujuan agar si slider piece-nya ini dia kenceng ya teman-teman. Kasih lem secukupnya saja di bagian titik-titik tertentu, yang bertujuan agar si slider piece-nya ini dia tidak kocak kembali. Nanti kalau kocak itu bisa menimbulkan suara atau bunyi-bunyi tertentu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk pemasangan roller. Di bagian roller ada bagian yang terbuka dan ada bagian yang tertutup. Di bagian yang terbuka kita arahkan ke sebelah kiri ya teman-teman. Kita pasang semua rollernya, ada 6 biji ya. 1 2 3 4 5 dan juga 6. Lalu kita tutup rumah rollernya. Kalau misalkan ada kekocakan kiri kanan, tinggal kita putar ya. Jadi intinya kita cari yang benar-benar span ya, seperti itu. Lalu tinggal kita pasang ke mesin. Pastikan di area CVT-nya itu bersih. Dan untuk panbelnya ini tulisan bisa dibaca dari arah sini, lalu kita pasang menghadap tulisan ke atas ya. Lanjut kita pasang untuk ring ya. Ring ini bisa masuk ke kipas puli. Kipas pulinya kita pasang dan dilanjutkan pemasangan ring penghubung kickstarter ke mesin. Lalu di sini ada ring kecil, dilanjutkan pemasangan mur ukuran 22 seperti itu. Jangan dikencangkan terlebih dahulu. Nah, lanjut kita pasang untuk di bagian puli belakang. Caranya kita masukkan panbel, kita tekan daun pulinya biar mengembang. Nah, setelah itu tinggal kita pasang, kita goyang-goyang seperti ini. Selanjutnya kita amplas di bagian kampas gandanya, daging kampas gandanya seperti ini. Tiga-tiganya kita amplas ya teman-teman. Intinya biar kasap atau kasar gitulah teman-teman ya. Ya pokoknya kalian amplas-amplas saja ya teman-teman, secukupnya saja, jangan terlalu lama, nanti kampasnya bisa habis ya. Intinya pokoknya kasar, kasap seperti itu. Nah, lalu dilanjutkan pemasangan untuk lonceng ya. Perhatikan di sini untuk loncengnya harus dipastikan ini center. Kita bisa lihat dari bibir lonceng ya. Kalau nggak ngegeol berarti ini masih bagus. Nah, bisa kalian perhatikan di bibirnya itu nggak ada geol-geol. Yang kelihatan geol adalah plat luar pelindung dari loncengnya. Jadi ini loncengnya masih bagus ya, nggak geol-geol. Masalahnya ada di bagian langit-langit dalamnya yang sudah baret-baret.
Oke, untuk mengatasi langit-langit lonceng yang sudah baret, kita bisa gunakan mur 19. Kita tinggal pasang seperti ini, lalu kita tahan pakai kunci sok 19 dan juga kita kencangkan pakai kunci ring 19 seperti ini. Dirasa sudah mulai kencang, nanti teman-teman bisa kita pasang di bagian bor listrik ya teman-teman, seperti ini. Tinggal dipasang, tinggal kita kencangkan agar nanti ketika pengamplasan itu tidak lepas. Jadi harus benar-benar kencang ya teman-teman, kita capacity lah. Oke, ini udah kencang. Nah, tinggal kita gunakan untuk amplas ya teman-teman. Dan di sini aku pakai amplas kasar, amplas yang sudah saya gunakan untuk mengamplas. Jadi walaupun kasar tapi permukaannya itu lumayan halus seperti itu. Nah, tinggal kita tahan untuk bornya, kita nyalakan, tinggal kita amplas seperti itu. Jadi amplasnya itu kita bungkuskan ke sesuatu gagang yang intinya biar datar ya. Nah, coba kalian perhatikan di bagian langit-langitnya sudah kita amplas ya, lumayan halus. Kita lihat bagian per bagian sudah mulai halus, rata, akan tetapi di sini masih terasa agak sedikit kasar. Nah, jadi teman-teman tinggal diamplas-amplas saja sampai benar-benar halus dan rata. Dan untuk yang terakhir finishing kita gunakan amplas 500. Teman-teman terserah mau pakai yang amplas lebih halus lagi nggak apa-apa, lebih halus lagi juga nggak apa-apa ya. Ini hanya sekedar tutorial saja. Nah, tinggal kita finishing pakai amplas yang lebih halus lagi ya, sampai benar-benar halus, permukaannya rata, kinclong. Nah, kita coba cek dan kita perhatikan masih terasa ada baret-baretnya apa enggak. Jika sudah halus, sudah bagus, nah ini berarti tinggal kita pasang ke puli belakang. Oke teman-teman, karena untuk pengamplasannya ini sudah beres, tinggal kita lepas ya dari bor listriknya. Pelan-pelan nanti tangan kalian terjepit ya. Nah, tinggal kita tahan lagi pakai kunci sok 19, lalu kita lepaskan untuk mur pakai kunci ring 19. Nah, perhatikan caranya seperti ini ya. Dirasa untuk pengamplasan sudah halus sempurna. Tuh, coba kalian lihat bagian langit-langitnya sudah halus, tidak baret-baret seperti yang dari awal. Oke teman-teman, dilanjutkan proses pemasangan seperti biasa. Masukkan ke dalam puli belakang. Di sini ada ring dan juga kita pasang untuk mur nomor 19. Untuk pengencangan kita gunakan impact yang mode 2 ya, pakai kunci sok 19. Kencangkan secukupnya saja. Dan untuk yang puli depan kita gunakan pengencangan pakai kunci sok 22 di mode 2 atau mode 3, teman-teman, seenaknya teman-teman saja seperti itu. Oke, sebelum bak CVT kita pasang di bagian sininya dikasih oli ya. Nah, ini tujuannya agar engkolnya itu dia tidak macet atau seret, dan dipastikan di bagian engkolnya atau kickstarternya dia tidak seret seperti ini. Lanjut untuk pemasangan bak CVT. Sebelum pemasangan bak CVT di bagian as puli belakang itu dikasih karet ya teman-teman, yang sudah dilubangin. Jadi tujuannya agar menempel di bagian lahar CVT-nya biar enggak bunyi tik 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 ketika angkatan gas pertama. Biasanya seperti itu, ada bunyi kayak ngelitik. Oke, tinggal pemasangan bak CVT-nya. Kita goyang-goyang, kita paskan sampai benar-benar pas ya. Nanti kita pasang dulu baut yang berada di tengah CVT. Jadi kita jangan pasang semuanya dulu. Kita pasang 3 baut ya. Atas kanan, tengah, dan juga kiri bawah. Setelah itu kita kencangkan pakai kunci T9 ya, secukupnya saja, jangan terlalu kencang nanti dretnya malah dol. Oke,
Lanjut kita tes ya, apakah masih berdecit dan juga bergetar-getar. Oke teman-teman, seperti ini ya, ini penyakitnya udah sembuh, udah saya cek, coba-coba maju mundur penyakitnya udah sembuh ya. Semoga video ini bermanfaat.